Hai semuanya, sejuknya udara pagi di sebuah kota kecil, di mana aroma kopi dari kedai di sudut jalan berpadu dengan wangi bunga melati yang baru mekar, menjadi saksi bisu sebuah resolusi baru. Di sanalah, di tengah rutinitas yang tenang, sepasang mata menatap jendela, membiarkan pikirannya berkelana. Hari ini adalah hari pertama dari sebuah percobaan radikal yang ia beri nama Zona Bebas Godaan. Sebuah nama yang terdengar ambisius, bahkan sedikit konyol, tapi di balik itu tersimpan sebuah niat yang sangat serius. Bukan sekadar iseng, melainkan sebuah pertarungan batin yang selama ini terus-menerus ia alami. Ia lelah dengan siklus yang sama, bersemangat di awal, lalu terjebak dalam godaan-godaan kecil yang akhirnya meruntuhkan semua niat baik. Godaan itu datang dalam berbagai wujud, bentuk, dan ukuran. Ada godaan yang terang-terangan seperti jajanan manis di depan mata yang ia tahu tidak baik untuk kesehatan. Ada juga godaan yang halus, yang menyelinap lewat notifikasi di ponsel yang berbunyi, memberitahu ada diskon besar dari toko daring kesukaan. Namun godaan yang paling berbahaya adalah yang tidak terlihat. Godaan untuk menunda pekerjaan, untuk membiarkan diri tenggelam dalam drama seri yang tidak ada habisnya, atau sekadar malas-malasan padahal banyak hal penting yang menanti. Godaan itu bukan hanya soal nafsu atau keserakahan, melainkan juga soal kenyamanan semu. Itulah kenapa ia merasa harus menciptakan zona ini. Bukan sebuah tempat fisik, melainkan sebuah ruang mental, sebuah sikap, dan serangkaian aturan yang ia buat sendiri untuk melindungi dirinya dari keruntuhan. Di hari pertama, tantangan pertama datang dari ponselnya. Setelah sarapan, ia berencana untuk membaca buku yang sudah lama ia beli, namun belum sempat ia sentuh. Begitu ia mengambilnya, tangannya secara otomatis mengarah ke ponsel yang tergeletak di meja. Sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Jari-jarinya sudah hampir membuka aplikasi media sosial saat ia sadar. Ia ingat aturan pertamanya. Ponsel hanya boleh disentuh untuk hal-hal yang produktif, bukan untuk menggulir lini masa yang tidak berujung. Dengan berat hati, ia meletakkan kembali ponsel itu di laci dan menguncinya. Rasa hampa sesaat melanda. Rasanya aneh, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Tapi saat ia membuka buku itu, aroma kertasnya yang khas dan tulisan-tulisan di dalamnya perlahan mengisi kekosongan tersebut. Ia terkejut betapa fokusnya ia bisa membaca saat tidak ada interupsi dari notifikasi yang berisik. Ini adalah kemenangan kecil yang pertama, sebuah bukti bahwa zona bebas godaan ini bisa berjalan. Siang hari, godaan datang dalam bentuk lain. Seorang teman mengirim pesan berisi ajakan untuk makan siang di sebuah restoran baru yang terkenal dengan menu andalannya yang sangat lezat. Godaan ini lebih sulit bukan hanya karena makanannya, tetapi juga karena ajakan sosialnya. Otaknya langsung memunculkan berbagai alasan untuk pergi. Sekali-kali kan nggak apa-apa. Nanti kalau nggak datang dikira sombong. Atau ini cuma makan siang, bukan hal yang buruk. Ia tahu argumen-argumen itu adalah suara-suara godaan yang mencoba meruntuhkan bentengnya. Ia ingat aturan kedua, jaga komitmen bahkan dalam interaksi sosial. Akhirnya, ia memutuskan untuk menolak ajakan itu dengan sopan. Ia menjelaskan bahwa ia sedang fokus pada beberapa proyek pribadi dan berjanji akan menyusul di lain waktu. Ia merasa sedikit tidak enak, tapi di sisi lain, ia juga merasa bangga. Ia sudah bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan sejati dan mana yang hanya sekadar keinginan sesaat yang dibungkus dengan alasan yang manis. Sore menjelang, tantangan kembali muncul. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah, ia merasa lelah. Pikirannya melayang pada sofa empuk di ruang tengah dan televisi yang seolah-olah memanggilnya untuk bersantai sejenak. Satu episode aja, nggak akan lama, kan sudah kerja keras seharian. Ia tahu, satu episode tidak pernah benar-benar hanya satu episode. Satu episode akan mengarah ke episode kedua, ketiga, dan seterusnya
Sampai ia menyadari hari sudah gelap dan ia belum melakukan hal lain yang ia rencanakan. Ia ingat aturan ketiga, istirahat harus produktif. Jadi, alih-alih menonton televisi, ia memutuskan untuk berjalan-jalan sore di taman dekat rumah. Ia berjalan santai, menghirup udara segar, melihat anak-anak bermain dan mendengarkan kicauan burung. Perjalanannya hanya memakan waktu setengah jam, tapi dampaknya luar biasa. Badannya terasa lebih segar, pikirannya jernih, dan ia mendapatkan energi baru untuk melanjutkan rencananya. Ia menyadari bahwa istirahat sejati bukanlah tentang melarikan diri, melainkan tentang mengisi ulang diri. Malam tiba dan ia merenung. Sehari ini ia sudah menghadapi banyak godaan, baik yang besar maupun yang kecil, dan ia berhasil melewatinya. Ada rasa puas yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia tidak hanya berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang ia tetapkan, tetapi ia juga merasakan sebuah kebebasan. Kebebasan dari tuntutan-tuntutan yang ia ciptakan sendiri, dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini membelenggu. Ia menyadari bahwa zona bebas godaan ini bukan tentang melarang dirinya sendiri dari hal-hal yang menyenangkan. Sebaliknya, ini tentang memilih kesenangan yang lebih bermakna dan bertahan lama. Kesenangan membaca buku yang menginspirasi, kesenangan menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas, dan kesenangan bergerak aktif yang membuat tubuh dan pikiran terasa lebih baik. Ia menyadari bahwa perjuangan ini tidak akan pernah selesai. Godaan akan selalu ada, mungkin dengan bentuk yang berbeda-beda. Besok mungkin godaannya lebih kuat. Lusa mungkin ia akan merasa jenuh dan ingin menyerah. Tapi ia sudah merasakan manisnya kemenangan hari ini. Ia sudah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Ia tidak perlu menjadi sempurna. Ia hanya perlu menjadi konsisten. Setiap godaan yang berhasil ia tolak adalah sebuah batu bata yang ia letakkan untuk membangun benteng yang lebih kuat. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk tidak pernah jatuh, melainkan pada kemampuan untuk selalu bangkit kembali. Zona bebas godaan ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Sebuah proses yang mengajarkan ia untuk lebih memahami dirinya sendiri, untuk mengenali pemicu-pemicu godaan, dan untuk menemukan cara yang lebih baik untuk meresponsnya. Ini adalah latihan untuk menumbuhkan disiplin diri, bukan sebagai sebuah hukuman, melainkan sebagai sebuah bentuk cinta diri. Dengan menciptakan zona ini, ia tidak sedang menghukum dirinya, melainkan sedang melindungi versi terbaik dari dirinya di masa depan. Ia melindungi kesehatan fisiknya dari makanan-makanan yang tidak sehat, ia melindungi kesehatan mentalnya dari informasi-informasi yang tidak perlu, dan ia melindungi waktu dan energinya untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupnya. Saat ia menutup mata malam itu, ia tidak lagi merasakan kehampaan atau penyesalan. Sebaliknya, ia merasa penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa bangga, dan penuh dengan harapan. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Mungkin ada hari-hari di mana ia akan gagal, di mana godaan terlalu kuat untuk ia lawan. Tapi ia tidak lagi takut. Ia sudah punya bentengnya, ia sudah punya aturannya, dan yang terpenting ia sudah punya niat yang tulus. Tidurnya malam itu sangat nyenyak. Sebuah tidur yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang merasa damai dengan dirinya sendiri. Dan esok hari, ia akan bangun, siap untuk menghadapi tantangan baru dan melanjutkan perjalanannya di dalam zona bebas godaan yang ia ciptakan sendiri.